Dan saudara, meski sudah mengalami erupsi, namun status Gunung Merapi masih di level 2 atau waspada. Bagaimana karakteristik dari Gunung Merapi dan apa perbedaannya dengan gunung berapi lainnya yang ada di Indonesia? Kita bergabung dengan Ketua Subtim Pengamatan Gunung Berapi PVMBG. Selamat siang Ibu Heruning Tias. Selamat siang. Ya, Bu Tias, untuk saat ini bagaimana dengan status Gunung Merapi? Apakah masih berada di level waspada? Iya, baik, untuk Gunung Merapi saat ini masih di level waspada atau level 2, dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Merapi, untuk pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau mendekati Gunung Merapi dari radius 3 kilometer dari kawah atau puncak. Dan untuk saat kemarin pada proses terjadinya erupsi, sebenarnya apakah ada tanda-tanda terkait dengan peningkatan status dan juga apakah sudah memeringati pihak-pihak terkait dengan aktivitas Gunung Merapi? Iya, untuk kejadian erupsi tanggal 3 Desember 2023 pukul 14.54 WIB, itu tidak didahului oleh adanya peningkatan gempa vulkanik yang signifikan. Untuk alat kita ada alat trimeter juga di puncak itu, mengindikasikan deflasi atau penurunan permukaan. Nah, selanjutnya untuk, gempa vulkanik sendiri itu tidak ada anomali atau tidak ada perubahan yang signifikan, seperti itu. Untuk status level waspada sendiri, Anda tadi tempat menyatakan bahwa wisatawan dan juga pengunjung itu juga telah dibatasi. Artinya apakah ada miskomunikasi antara pihak terkait di lokasi tempat erupsi di lokasi Gunung Merapi sendiri? Betul, untuk rekomendasi kami selama status level 2 Marapi itu tidak beraktivitas di daerah 3 kilometer dari kawah atau puncak, dan untuk laporan evaluasi sendiri kami, mengirimkan laporan evaluasi itu 2 minggu sekali untuk level 2 atau gunung api status waspada. Terakhir dikirimkan hari apa, Bu? Atau pekan lalu? Tanggal 1 Desember itu kami sudah tanda tangan pengiriman, kemudian tanggal 2 disebarkan ke stakeholder. Baik, dan untuk saat ini pos pemantauan sendiri seperti apa teknisnya terkait dengan aktivitas Gunung Merapi ini karena pada alat-alat untuk mendeteksi terkait dengan gempa seismik sendiri juga tidak terpantau terkait dengan aktivitas seperti kenaikan suhu ataupun juga tanda-tanda alam seperti binatang yang tiba-tiba turun dari lokasi gunung seperti apa, Bu? Kalau laporan dari pos pengamatan gunung api kami itu dilaporkan pada tanggal 3 Desember pukul 14.55 itu PGA atau Pos Pengamatan Gunung Merapi sudah membuat VEN atau Volcanic Eruption Notice. Kemudian pos pengamatan juga, melaporkan ke kami bahwa terjadinya erupsi ada grup WhatsApp ya, monitoring kami, Ketua tim gunung api juga melakukan koordinasi dengan pengamat kami yang ada di lapangan, seperti itu. Artinya pada tanggal 1 Desember telah memberikan rekomendasi terkait dengan peningkatan status menjadi level waspada dan harus untuk antisipasi dengan menutup bagi para pengunjung ataupun wisatawan. Untuk Gunung Merapi sendiri dalam pemantauan atau analisis dari PVMBG apa penyebab erupsi yang cukup masif dalam artian erupsi ini cukup besar yang terjadi pada Minggu sore kemarin? Ya, sebenarnya untuk level 2 atau waspada sendiri sudah sejak 3 Agustus 2011 ya, untuk, statusnya. Jadi tanggal 1 Desember itu memang, status Merapi di status waspada atau level 2. Kemudian untuk, hipotesa kami sebenarnya ini, harus cek lapangan untuk erupsinya itu apakah dia freatik atau magmatik, namun, eee untuk hipotesis sementara kami, adanya akumulasi gas itu dikarenakan, adanya plumbing itu tertutup ketika erupsi Januari sampai 20 Februari 2023, produk-produk erupsi yang keluar dia menutupi pipa atau plumbing erupsi sehingga, dimungkinkan adanya akumulasi gas di bawah permukaan, yang Jadi ya, menyebabkan erupsinya itu cukup besar gitu. bila
Saya sarankan bahwa ada penyumbatan di area mulut dari Gunung Merapi ini sehingga terjadi penumpukan akumulasi gas sehingga menyebabkan erupsi yang terjadi pada Minggu sore kemarin. Untuk saat ini apakah juga akan ada terjadi ataupun susulan yang diprediksi oleh PVMBG terjadinya erupsi yang juga masif akan terjadi? Untuk pemantauan kami 24 jam kami pantau, untuk potensi ke depan nanti, melihat datanya seperti apa. Jadi, untuk pemantauan masih kami berdasarkan data. Nanti kalau misalnya ada anomali atau seperti apa kami infokan segera, begitu. Untuk terakhir Bu, secara umum perbedaan karakteristik dari Gunung Merapi dengan gunung berapi lainnya di Indonesia seperti apa Bu Tias? Iya, kalau untuk Gunung Merapi itu tipenya dia eksplosif ya. Kemudian kemarin juga ada aliran piroklastik yang, mengarah ke arah utara itu sejauh 3 kilometer. Dan kemudian untuk yang kejadian erupsi 3 Desember kemarin itu dia, tinggi kolom asapnya itu terpantau 3.000 meter, Terakhir, seperti itu. imbauan dari PVMBG bagi masyarakat sekitar dan juga warga yang saat ini berada baik di dekat dengan gunung berapi atau lereng gunung Merapi dan juga di kota Padang sendiri seperti apa? Iya, untuk rekomendasinya masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau mendekati Gunung Merapi pada radius 3 kilometer dari arah puncak atau kawah. Kemudian masyarakat yang ada di sekitar Merapi diharapkan untuk tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu adanya letusan Gunung Merapi. Kemudian masyarakat harap mengikuti arahan dari pemerintah daerah dan apabila terjadi erupsi hujan abu, masyarakat dihimbau untuk memakai masker apabila keluar rumah dan mengurangi dampak abu vulkanik bagi kesehatan. Baik, terima kasih atas informasinya dan berbagi bersama kami di Kompas Siang, Ibu Herinung Tias, Ketua Subtim Gunung Api PVMBG. Dan saudara, sesaat lagi